Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Segmen Junaidi ya. Terkait dengan topik ini, sebenarnya beberapa teman kerja, baik yang sudah lama ya, ataupun yang terakhir tempat saya resign itu seringkali sharing terkait hal ini. Seringkali ada keluh kesah lah di dalam hal yang akan saya bahas ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang politik kantor. Nah, apa itu politik kantor dan bagaimana sebenarnya saya melihat bagaimana politik kantor ini bekerja pada sisi-sisi yang kadang seringkali berdampak langsung terhadap karir maupun pekerjaan kita sehari-hari. Jadi saya coba bahas dulu dari hal yang sederhana terkait dengan politik kantor ini. Sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya, ilmu politik, jadi politik itu yang saya pahami dan saya selama ini baca, baik selama saya kuliah ataupun saya memahaminya secara praktikal ya terkait dengan ilmu politik ini. Dan politik ini ilmu terkait dengan pembagian dan bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, kewenangan kekuasaan inilah yang seringkali menjadi permainan atau game dalam satu instansi atau organisasi. Jadi game ini adalah tujuannya untuk membagi peran, wewenang, power, dan juga mendistribusikan pembagian tugas, pembagian kerja. Jadi memang sejarahnya kalau di filsafat ini adalah bagaimana terkait dengan ilmu untuk mendistribusikan wewenang, tanggung jawab, kemudian pembagian kerja. Jangan sampai seringkali kan yang menjadi masalah itu kan satu, power, abuse of power. Itu yang menjadi kesalahan pertama adalah abuse of power. Terus kemudian kesalahan kedua itu terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Jadi ketika kita mempunyai power, kekuasaan, kita mencapai tujuan organisasi, melainkan mencapai tujuan pribadi atau tujuan kelompok tertentu. Di situ kelompok yang dibela atau kelompok yang menjadi afiliasi pada diri masing-masing ya, seperti itu. Dan ketika kita tentunya saya membahas tentang politik kantor ini, jadi apa yang mendorong saya akhirnya membuat konten terkait dengan politik kantor ini? Pertama adalah seringkali ya saya tidak bisa memungkiri bahwa sedikit banyak bagaimana ritme dan alur saya bekerja itu sedikit banyak ditentukan oleh politik kantor. Nah, ketika saya memahami dan coba untuk mendalami ya sebenarnya apa itu politik kantor dan mengapa kita juga harus perlu untuk memahami dan bermain dalam politik kantor ini. Jadi ibarat game, saya seperti mengibaratkan politik kantor ini adalah ibarat player dalam memainkan game itu. Jadi kemarin kapan hari ya saya di DM oleh beberapa teman saya lah kerja dulu. Jadi ada hal yang seringkali didiskusikan yaitu adalah terkait dengan kepemimpinan atasan, kemudian politik kantor, bagaimana ada beberapa manpower yang berperan, ada yang tidak berperan namun mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk menanamkan bagaimana wewenang dan distribusi untuk membagi pekerjaan. Hal sederhananya seperti itu. Namun ketika saya mendalami lebih jauh terkait kasus beberapa teman-teman yang sering diskusi dengan saya terkait dengan politik kantor ini, sebenarnya jawaban saya ya sederhana. Ketika saya memahami politik kantor dalam artian seperti ini, ketika organisasi, lingkungan, atau society pasti memiliki politiknya, itu yang pertama ya. Tentu seringkali yang masih melekat di masyarakat Indonesia itu ada satu warisan feodal dan juga warisan tentang ego. Kenapa seperti ini? Tentu sebenarnya orang-orang bermain politik kantor ini ada dua segmen yang saya lihat. Satu adalah segmen mempertahankan kekuasaan atau yang pertama segmen feodal ini. Segmen yang kedua adalah orang yang sudah dari bawah kemudian naik ke atas, dan seringkali ini juga segmen yang lain. Jadi ada segmen yang mempertahankan kekuasaan, ada segmen yang sedang merintis karir untuk mencapai kekuasaan. Ini yang biasanya bermain politik kantor. Nah, bagaimana sikap kita terhadap politik kantor? Sebenarnya jangan alergi dengan politik kantor. Itu yang paling penting dari saya sebenarnya. Kenapa?
Tentu dengan politik kantor juga sebenarnya ini adalah ajang untuk mengamankan diri. Jadi di satu sisi saya memang tidak terlalu suka ya dengan politik kantor karena jujur politik kantor itu adalah pengkhianatan terhadap meritokrasi. Itu hal yang paling mendasar terkait dengan politik kantor. Tapi terlepas dari itu semua, memang saya tidak bisa menyangkal atau denial terkait dengan politik kantor, itu pasti ada dan sudah menjadi mungkin kalau sebutan orang-orang itu Asian values ya, terutama di Indonesia yang saya rasakan ya, karena selama ini pengalaman kerja saya masih di Indonesia seperti itu. Tapi hal lain yang tidak kalah penting sebenarnya adalah bagaimana kita memposisikan diri. Kalau saya memang karena saya tahu dan saya berprinsip bahwa ketika saya memang tidak diberi sebuah anak tangga untuk mencapai posisi tertentu, maka yang saya ganti adalah lingkungannya. Apa maksudnya? Pindah kerja gitu. Memang ini tidak selamanya baik ya, tapi saya kemarin memang tipikal yang cukup melakukan apa ya, belak-belakan gitu, perang terbuka dengan bahkan dengan atasan langsung dalam beberapa tingkat seperti itu. Saya benar-benar menunjukkan hal yang mungkin tidak perlu diulangi ya, karena tidak semua orang memiliki keberanian seperti itu, tapi yang paling menjadi hal yang saya catat atau saya tekankan pada saat itu adalah kalau tidak ada keberanian, saya tidak akan mendapatkan sesuatu yang memang menjadi keharusan atau kelayakan yang saya dapat seperti itu. Makanya dari situ ya saya biasanya kalau di beberapa praktis ya, kalau saya kan memang mungkin masih ada kesempatan, kemudian peluangnya ada, saya berani mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan yang menurut saya memang itu adalah sebuah perlawanan secara halus. Nah, sebenarnya saya sudah menunjukkan tiket-tiket yang ya kelihatan lah kalau orang biasa di dunia kerja, saya akan merasa bahwa udah lama lagi, sebentar lagi akan pindah gitu. Ya, sebenarnya udah tahu. Tapi kan di sini memang ketika saya waktu itu diskus ya, jadi bahwa menurut beberapa orang di tempat saya kerja dulu, tempat kerja saya semakin turun performanya karena atau ya, saya bukan orang yang mengglorifikasi bahwa tidak ada saya kemudian kantor itu tidak berjalan, enggak, sistem di kantor harus berjalan dan kantor punya mekanisme rekrutmen. Jujur di sini dunia kerja sangat melimpah SDM yang unggul dan itu bukan hal yang sulit untuk kantor mencari SDM lain dan memperbaiki situasi sebenarnya ya. Tapi yang lebih saya tekankan adalah keberanian untuk bermain dan juga mengamankan diri, itu yang penting. Jadi masuk aja di politik kantor, nggak ada masalah dengan politik kantor. Tapi yang paling penting adalah berpihak pada hati nurani, itu yang pertama. Jangan berpihak pada hal yang sebenarnya itu tidak mencerminkan sebuah kebijaksanaan. Itu ya dari poin dari saya terkait dengan apa yang bijak dan memang layak ya untuk diperjuangkan seperti itu. Memang ya itu kalau idealisme saya atau apa ya ingin idealisme lah bisa katakan idealisme saya adalah ya itu satu saya tipikal orang yang sangat menghargai meritokrasi seperti itu, menghargai performance, tentu sebuah legacy, sebuah apa ya, sebuah kerja yang memang sudah terlihat tampak meskipun belum berdampak, itu hal yang lain menurut saya. Tapi terlepas dari hal itu ya sebenarnya yang saya lihat ya kalau terkait dengan politik kantor itu hal yang perlu saya mainkan juga. Saya juga beberapa kali bermain politik kantor, tapi yang tujuan pertamanya adalah itu tadi pada kebaikan, kebijaksanaan. Saya tahu bahwa beberapa oknum ya itu bukan oknum yang baik ketika nantinya mereka akan berkembang ataupun memegang kekuasaan. Ya saya melawan dengan politik kantor yang mungkin bisa tertutup ataupun terbuka seperti itu. Tapi hal lain dari politik kantor dan bagaimana cerita terkait dengan politik kantor ini sebenarnya adalah kita harus memahami, tentu tidak bisa dipungkiri. Ini hal yang fakta ya. Fun fact-nya adalah di dunia kerja kita selalu ada kubu-kubu. Ya kalau di Indonesia di pemerintahan layaknya partai politik lah, seperti itu. Jadi ibaratnya kita memilih circle itu sama halnya seperti memilih partai politik. Kita ada di circle yang mana dan ataupun kita sendiri dan kita independen kita juga circle. Jadi dalam partai politik kan kalau kita lihat ada namanya partai politik, ada pengajuan jalur independen. Nah, kita mau di jalur yang mana dan seperti apa? Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing terkait jalur yang dipilih seperti itu. Kami terlepas dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan ya bahwa satu jangan
alergi dengan politik kantor. Mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat kita harus ikut bermain di sana. Kalau ingin karirnya panjang, ya tinggal jalan yang dipilih. Mau jalan sekterian, jalan partai politik, jalan bergelombol dengan kubu tertentu, atau jalur independen seperti itu. Itu sih. Jadi tetap yang harus kita lakukan ya kita survive di dunia kerja. Karena kalau teman-teman sudah berkeluarga mungkin bahwa bekerja tidak hanya membawa diri bahwa bekerja nantinya tidak hanya membawa diri teman-teman saja, membawa keluarga, nasib keluarga teman-teman juga, nasib idealisme teman-teman juga, cita-cita teman-teman. Itu sih yang saya alami dan saya rasakan ya bagaimana ketika saya harus memang bermain politik kantor seperti itu. Tentu hal yang wajar, asalkan gini sih, yang kalau kata teman saya yang orang hukum ya, kuliah hukumnya, bahwa kita dianggap rusak atau gini, kita dianggap jahat ketika kita melanggar hukum yang tertulis gitu. Kalau bahasa sederhananya kita dianggap jahat ketika melanggar pidana atau perdata itu. Selama kita tidak melanggar pidana, perdata, kontrak kerja, itu adalah siasat seperti itu. Itu adalah bagaimana kita memainkan peran gitu. Jadi ketika kita tahu dan sadar akan politik kantor, sebenarnya dari situlah kita sebenarnya sudah ada di fase yang lain dalam bekerja. Tentu di sini yang tidak kalah penting selain politik kantor, nantinya teman-teman harus selektif dan mampu untuk mengkomunikasikan diri secara lebih asertif dalam menerima dan juga mengerjakan tanggung jawab ataupun pekerjaan yang mungkin dilimpahkan oleh rekan kerja teman-teman ataupun atasan teman-teman. Itu sih, jadi teman-teman menurut saya ya harus belajar banyak secara praktikal ya di tempat kerja. Jadi tempat kerja itu sedikit teori, banyak praktikalnya. Seriusan, tempat kerja itu sangat berbasis dengan pengalaman seperti itu. Jadi kalau teman-teman dirasa kurang pengalaman, skill praktisnya, soft skill ataupun hard skillnya, bisa jadi teman-teman yang akan menjadi tumbal dari politik kantor. Sekian, terima kasih sudah nonton channel Syahmat Junedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.